Di sini misalkan laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan. Nah, contohnya seperti ini ya, yang karya tulis ilmiah populer, karya inovatif. Nah, laporannya seperti ini. Jadi ada halaman judulnya, kemudian ada lembar pengesahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Oke, di video kali ini kita akan membahas persiapan UKIN atau uji kinerja portofolio PPG tahun 2022. Langsung saja simak video berikut ini, jangan di skip-skip biar tidak salah paham. Nah, UKIN itu ada dua ya, yang pertama UKIN pembelajaran, kemudian UKIN portofolio. Nah, ini mengapa saya sampaikan sekarang, karena UKIN portofolio itu merupakan kumpulan dari sertifikat-sertifikat yang didapat ya sebelum menjadi mahasiswa PPG. Jadi sebelum lapor diri nanti. Jadi ini harus dipersiapkan dari sekarang. Mumpung Bapak Ibu itu belum mulai perkuliahan PPG-nya. Nah, UKIN ini sangat penting. Ini sebagai syarat untuk mengikuti UP. Kalau yang UKIN ini lolos, maka nanti Bapak Ibu berhak mengikuti UP. Nah, UP itu merupakan uji pengetahuan. Setelah nanti Bapak Ibu uji pengetahuannya lolos, maka Bapak Ibu akan berhak menerima sertifikat pendidik. Kembali lagi ke portofolio tadi ya. Jadi ada 6 komponen yang akan dinilai dalam portofolio PPG. Ini yang saya warnai dengan warna biru, ini adalah wajib. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi. Nah, kemudian yang warna merah ini, prestasi dan pengabdian, ini hanya unsur tambahan. Nah, yang wajib yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ya ini pertama itu yang penelitian dan publikasi. Nah, contohnya apa nanti saya jelaskan. Kemudian refleksi diri, kemudian pencarian informasi baru, dan yang keempat adalah inovasi. Ini wajib Bapak Ibu penuhi ya, harus ada. Nah, kemudian ini masa pengumpulan portofolio. Jadi untuk PPG Daljab itu karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ini sangat penting sekali ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah lapor diri, maka Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa PPG. Jadi yang dinilai ini adalah sebelum Bapak Ibu lapor diri, sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Kemudian untuk PPG Prajab ini 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi PPG ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini merupakan referensi dari tahun lalu. Kemungkinan di tahun ini akan sama seperti ini. Jadi persiapkan segala sesuatunya ya. Nah, yang pertama itu adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, di sini sudah jelas ya kegiatannya apa saja, dan kemudian ada skor angka kreditnya di sini. Bapak Ibu tidak usah khawatir, cukup satu saja melakukan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Yang ini misalkan publikasi di jurnal internasional. Bapak Ibu kesulitan ya, cari yang mudah saja Bapak Ibu. Di sini misalkan laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, ini kan mudah. Bapak Ibu tinggal buat laporan penelitian kemudian diseminarkan. Kalau masih kesulitan lagi, di sini ada laporan hasil penelitian belum diseminarkan, itu bisa nanti hanya laporannya kemudian di-scan ya, kemudian nanti di-upload ya di web PPG. Nah, nanti seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu menulis judulnya di sini, kemudian karyanya apa, tempat publikasinya di mana, kemudian tahun terbitnya kalau diterbitkan, kemudian yang keterangannya apa, kemudian upload berkas di sini. Nah, biar jelas ini saya contohkan. Nah, jadi ini ya, saya sudah membuat draftnya.
Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan pelaksanaan penelitian dan publikasi, artinya kita mempublikasikan karya kita. Yang pertama ini cukup mudah ya untuk Bapak Ibu. Jadi saya contohkan membuat judul, kemudian ada laporannya juga ya. Kemudian ini jenis karya tulisnya itu karya tulis ilmiah hasil penelitian, tempat publikasinya di perpustakaan ini. Kemudian yang kedua, jadi di sini saya menulis sebuah karya tulis ilmiah populer ya di koran. Tempat publikasinya itu Jawa Pos, Radar Kudus, judulnya ini. Jadi saya menulisnya, edisinya tahun 2020, edisi Minggu. Nah, contohnya seperti ini ya, yang karya tulis ilmiah populer ini saya menulis di koran Jawa Pos Radar Kudus. Jadi ada covernya, tanggali, kemudian ada surat keterangan yang diterbitkan oleh Jawa Pos Radar Kudus. Kemudian juga dilengkapi dengan surat keterangan kepala sekolah seperti itu. Kemudian saya lampiri juga korannya ya, ini terbit kombinasi Zoom dan Google Classroom atasi guru pusing. Ini terbit di media Guru Menulis Radar Kudus Jawa Pos seperti itu. Nah, bukti tersebut dijadikan PDF kemudian diupload di website ini ya, diupload berkas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu wajib melakukan refleksi diri ya. Nah, refleksi diri ini kegiatan pengembangan diri, pelaksanaan penelitian dan karya inovasi yang telah dilakukan dan dimanfaatkan untuk perbaikan seperti itu. Jadi pokok-pokoknya seperti ini kegiatannya, yaitu melakukan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen, pembelajaran semester 1 minimal 1 kali. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu ya. Nah, minimal ini juga 1 Bapak Ibu harus dipenuhi. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu deskripsi dari refleksi diri. Jadi nanti selain menulis deskripsi, Bapak Ibu juga mengunggah bukti-buktinya. Nah, seperti ini saya tulis deskripsinya. Kemudian nah, tulisan yang tadi itu di copy paste di sini ya. Nanti ada webnya untuk memasukkan deskripsinya. Kemudian nanti juga mengunggah berkasnya. Jadi ada kegiatannya, permasalahannya apa, perbaikan, tahun semester, keterangannya, berkas dan skor. Dan ini nanti akan dinilai oleh dosen dari LPTK-nya seperti itu ya. Nah, ini biar mempermudah, ini saya contohkan seperti ini. Jadi kegiatan refleksinya misalkan analisis ulangan harian 1. Nah, permasalahannya seperti ini, bisa Bapak Ibu baca. Kemudian perbaikannya diberikan pembelajaran dan tes ulang. Nah, ini tahunnya. Kemudian keterangannya, setelah pembelajaran bagi yang belum tuntas dilakukan tes ulang untuk memperbaiki capaian seperti itu ya. Nah, untuk pembuktiannya ini saya upload analisis ulangan harian ya. Nah, jadi contohnya seperti ini sudah saya scan. Ini ya, analisis ulangan harian. Jadi butir-butir soal ini harus dicantumkan tuntas atau tidak. Nah, seperti itu. Ini nanti diupload berkasnya di websitenya. Kemudian yang sama analisis ulangan harian kedua ini sama ya. Jadi ada analisisnya di sini diupload nanti. Jadi nanti Bapak Ibu mengupload berkasnya di sini ya, diupload sebagai bukti analisis ulangan harian seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Jadi ini seperti pengembangan diri ya, mengikuti pelatihan-pelatihan. Di sini minimal itu adalah 30 jam ya.
nanti poinnya 1, dan maksimal ini 960 jam. Jadi Bapak Ibu persiapkan dari sekarang, ikuti pelatihan-pelatihan di SIM PKB ada melalui guru belajar. Nah, cara mendaftarnya itu di channel saya sudah saya cantumkan ya, silakan Bapak Ibu bisa mengeceknya. Kemudian atau Bapak Ibu bisa melakukan pelatihan di luar dari SIM PKB juga bisa. Nah, seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan kolektif guru, jadi pembicara atau jadi peserta seperti itu. Ada seminar tingkat itu ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan mengunggah berkasnya seperti ini ya. Jadi ada kegiatannya, kemudian penyelenggara, peran, tempat, tingkat, waktu, kemudian upload berkas di sini. Jadi nanti penilai atau dosen nanti yang menilainya di sini. Seperti itu ya. Contohnya kegiatan ini workshop pembuatan soal hot. Penyelenggaranya seperti ini bisa dibaca. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menyusunnya, ini sudah saya contohkan, jadi saya urutkan ini ya. Jadi ini ada daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi diklat-diklat, yaitu misalkan ini diklat mekanisme pengembangan, ini judulnya, penyelenggaranya PGCI, perannya saya jadi peserta, tempatnya gedung Dekopinda Kudus, kemudian tingkat nasional. Nah, waktunya seperti ini. Kemudian yang ketiga diklat pembatik tahun 2020. Nah, nanti sertifikatnya diupload yang tadi. Buktinya adalah sertifikat bahwa Bapak Ibu mengikuti diklat mekanisme pengembangan ini ya. Begitu pula dengan seterusnya. Jadi ada diklat pembatik, kemudian ini sebagai peserta, daring, kemudian tingkat nasional, tanggalnya ada, kemudian nanti Bapak Ibu upload juga sertifikatnya. Nah, menguploadnya di sini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Jadi di sini ada rubriknya, jadi kegiatannya ini ada banyak sekali. Silakan Bapak Ibu bisa memilih yang sekiranya mudah ya. Misalkan ini menulis buku teks yang lolos penilaian Kemdikbud. Wah, ini sepertinya sangat sulit sekali. Cari yang mudah-mudah saja Bapak Ibu. Ini mudah ini. Buku teks yang dicetak sendiri. Jadi Bapak Ibu membuat buku teks kemudian dicetak sendiri. Nah, itu tadi buku teksnya dibuat PDF kemudian diupload, itu saja ya. Kemudian contoh lain ini modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan secara nasional. Wah, kalau nasional terlalu berat, jadi ya yang ini. Kalau masih terlalu berat di kecamatan, kabupaten atau provinsi, Bapak Ibu bisa digunakan untuk sekolah. Itu ya, modul atau LKPD. Jadi nanti disahkan oleh kepala sekolah, kemudian diterbitkan di perpusnya seperti itu. Bapak Ibu tidak usah mengejar skor nilai ini ya, karena memang yang penting itu ada. Bapak Ibu mau ini sama saja ya. Yang penting Bapak Ibu ini minimal 1 saja sudah bisa, seperti itu ya. Nah, nanti diupload di sini ya. Berkas penilaiannya ini ada nama produknya, kemudian ini contohnya produknya ini, kemudian bentuknya, deskripsi peruntukan, kemudian bulan tahun pembuatan, pemberi pengesahan. Kalau tidak disahkan ya di strip saja boleh. Kemudian diupload berkasnya di sini seperti itu. Nah, jadi ini saya contohkan ya. Di sini nama produknya misalkan modul buku pendamping bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Jadi bentuknya dalam bentuk modul. Kemudian deskripsinya diperuntukkan untuk siapa? Guru dan siswa. Kemudian bulan tahun pembuatannya tahun 2019. Pemberi pengesahan kepala sekolah. Karena tidak ada hak cipta,
ini di strip, kemudian nanti Bapak Ibu bisa upload berkasnya di sini seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan ini ya di folder-folder seperti ini nanti biar mudah. Ini saya contohkan, misalkan yang bahasa Indonesia ini yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Ini modul dalam bentuk modul. Jadi ada lembar pengesahan dari kepala sekolah. Ini nanti yang diupload ya. Kemudian ada surat keterangan publikasi ya di perpustakaan seperti itu. Telah dipublikasi dan disimpan di perpustakaan. Kemudian baru isi dari modul atau diktat tersebut seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang poin 2 ini juga sama, poin ketiga juga sama, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat ini saya membuat karya inovatif, nama produknya ini aplikasi Android. Aplikasi Android untuk pembelajaran, bentuknya ini ya. Kemudian untuk guru dan siswa juga tahun 2021 saya buat pemberi pengesahan kepala sekolah. Nah, contoh aplikasi Android yang saya buat itu di sini ya, karya inovatif. Jadi Bapak Ibu bisa mengeklik yang ini, jadi lebih mudah ya, playlist. Kemudian, nah Bapak Ibu bisa mengeklik yang ini ya, lihat playlist lengkap seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada kumpulan tugas-tugas PPG seperti itu ya, ada packaging, kemudian PPL. Kemudian di sini karya inovatif ini ya. Kita klik di sini ya. Nah, ini adalah contoh karya inovatif yang saya buat ya. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Caranya seperti ini, silahkan diklik yang tombol subscribe merah ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah subscribe. Bunyikan juga loncengnya, kita klik yang lonceng ini, kemudian kita klik yang semua seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapat notifikasi dari channel ini ya. Nah, aplikasi Androidnya itu bisa di-download di sini. Jadi saya sudah mencantumkan linknya. Ini nanti Bapak Ibu tinggal klik yang ini ya. Ini dalam bentuk APK. Ini di-download kemudian diinstal di HP. Silakan Bapak Ibu bisa mencobanya menginstal ini di HP masing-masing. Nah, kemudian itu juga saya membuat laporannya. Ini yang saya upload berkasnya ya. Jadi di sini ini juga bisa untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Karya inovatif. Nah, laporannya seperti ini. Jadi ada halaman judulnya, kemudian ada lembar pengesahan, kemudian surat keterangan, surat pernyataan seperti itu ya, abstrak. Nah, ini ada daftar isinya, jadi ada halaman judul, kemudian halaman pengesahan sampai ke penutup seperti itu ya. Ada kajian teorinya juga, pembahasan sampai penutup. Nah, seperti ini. Daftar pustakanya juga lengkap. Ini nanti bisa diupload di websitenya. Nah, Bapak Ibu nanti juga membuat fakta integritas ya untuk karya-karya yang diterbitkan Bapak Ibu. Jadi nanti ada tempat uploadnya di website. Nah, fakta integritasnya itu harus ditandatangani di atas materai 10.000 ya. Jadi ini saya contohkan Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang pengembangan diri atau pencarian informasi baru tadi dibuat seperti ini ya Bapak Ibu, nanti biar memudahkan Bapak Ibu untuk mengelola filenya. Ini ada fakta integritas, saya contohkan seperti ini. Jadi fakta integritas menyatakan ada nama produk, kemudian bentuk, deskripsi, bulan, tahun, pemberi hak, kemudian nomor hak cipta kalau ada ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya contohnya ya.
jadi membuat ini kepala sekolah. Kemudian nanti di bagian akhir ini nanti Bapak Ibu menulis ini merupakan karya sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang dicantumkan. Nah, ini format fakta integritasnya nanti ada di websitenya juga. Bapak Ibu tinggal mengisinya. Kemudian di tanda tangani menggunakan materai 10.000 ya. Kemudian di scan, baru nanti di-upload di websitenya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang prestasi ya, seperti ini. Prestasinya yang pertama itu mengikuti kompetisi internasional. Wah, kalau tidak punya itu tidak apa-apa. Untuk yang di PPG 2021 ini baru ya, tetapi ini tidak wajib, hanya sekedar tambahan saja. Jadi Bapak Ibu misalkan tidak punya prestasi ya tidak usah diupload, itu juga tidak apa-apa. Nah, apabila Bapak Ibu punya prestasi silakan diupload ya, dengan sertifikatnya tentunya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir pengabdian. Nah, ini ada kegiatan pengabdiannya, bisa Bapak Ibu baca di sini. Jadi ada skor-skornya juga. Yang paling mudah itu ini ya, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa. Ini, dua ini. Jadi ketua atau selain ketua. Jadi mudah sekali. Kalaupun tidak punya itu tidak apa-apa, karena yang pengabdian ini hanya unsur tambahan saja. Nah, untuk yang PPG di tahun 2022 ini tetap Bapak Ibu harus mempersiapkan untuk yang pengabdian tadi dan prestasi. Siapa tahu nanti jadi diwajibkan ya. Nah, untuk yang prestasi ini saya tidak punya. Ya, pengabdian saya contohkan seperti ini, misalkan jadi kepanitiaan bakti sosial, kepanitiaan kurban itu juga bisa. Panitia ujian sekolah itu juga bisa dimasukkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada batasan skor tiap komponen. Jadi banyak pun nanti akan ada skor maksimalnya. Seperti ini ya, melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimum itu ada 4 skornya. Misalkan Bapak Ibu memiliki penelitian dan publikasi ilmiah yang diupload tadi sebanyak 20, kalaupun skornya itu 2 berarti kan 20 kali 2 jadi 40, tetap nanti yang dinilai maksimalkan adalah 4, seperti ini ya. Untuk yang refleksi diri juga seperti itu. Nah, nanti ini dijumlahkan skornya 10, skor maksimalnya. Nah, jadi untuk UKIN nanti hal yang penting ini ya. Nah, ini adalah rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKIN UKM PPG. Jadi keempat komponen tadi, publikasi ilmiah, refleksi, pencarian informasi baru, dan karya inovatif itu tidak boleh kosong, harus diisi minimal 1. Kalau kosong nanti bisa tidak lulus, seperti itu ya. Jadi ini nilai UKIN, jadi 6 kali skor praktek pembelajaran. Ini UKIN pembelajaran tadi ya, praktek pembelajaran. Bapak Ibu praktek pembelajaran nanti dinilai oleh dosen, kemudian nanti di skornya dikali 6, kemudian ditambah nilai portofolio yang tadi, yaitu skor maksimalnya 10. Setelah itu nanti dibagi 7. Nah, nanti keluarlah nilai UKIN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segera dipersiapkan portofolionya. Mumpung sekarang belum ada kegiatan apa-apa, silakan persiapkan portofolionya. Semoga Bapak Ibu lancar dan sukses mengikuti PPG
di tahun ini. Informasi ini merupakan pengalaman dari PPG tahun 2021. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap di channel Ahmad Matkul. Ikuti channel ini terus. Channel tentang pendidikan, video tutorial, video pembelajaran, membahas tentang PPG. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Bunyikan loncengnya, share ke yang lain biar bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di video-video yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.